Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang basis data dengan matkul sistem informasi. Ya, untuk pertama kali perkenalkan dengan saya Hendra Hermawan, kelas 4B1 dengan NIM 19108020004. Selanjutnya yaitu pengertian basis data. Konsep basis data yang pertama, dalam setiap langkah kehidupan modern, manusia tidak bisa terlepaskan dari basis data. Sejak lahir, seorang bayi sudah dicatat dan diisikan datanya pada rumah sakit tempat ia dilahirkan. Saat membuat akte kelahiran, kembali dicatat di pemerintah. 4. Basis data merupakan sumber utama dari suatu sistem informasi. Pengertian basis data itu sendiri yaitu data adalah suatu fakta atau kejadian tentang sesuatu di dunia nyata yang dapat direkam atau dicatat. Basis data adalah kumpulan data yang saling berkaitan dan terorganisasi dengan baik sehingga mudah untuk disimpan dan dimanipulasi. Yang ketiga, basis data merupakan sumber utama dari suatu sistem informasi. Yang selanjutnya yaitu Database Management System atau disingkat DBMS, yaitu perangkat lunak untuk mendefinisikan, menciptakan, mengelola, dan mengendalikan pengaksesan basis data dengan praktis dan efisien. Komponen sistem basis data terdiri dari user, data, software, dan hardware. Yang pertama yaitu data. Data operasional yaitu data yang disimpan dalam basis data, baik itu berupa data master maupun data transaksi. Data masukan atau input data yaitu data dari luar sistem yang dimasukkan melalui peralatan input seperti keyboard yang dapat mengubah data operasional. Data keluaran atau output data yaitu data berupa laporan melalui peralatan output seperti screen, printer, dan lain-lain sebagai hasil proses dari dalam suatu sistem yang mengakses data operasional. Yang kedua yaitu hardware atau perangkat keras, terdiri dari semua peralatan komputer yang berbentuk fisik yang digunakan untuk pengelolaan basis data seperti hard disk, keyboard, monitor, dan lain-lain. Yang ketiga, software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak yaitu digunakan sebagai interface atau antarmuka antara pemakai dengan data fisik basis data, misalnya program-program aplikasi seperti pos, inventory, sistem, dan lain-lain, maupun DBMS, database yang berupa MySQL, SQL Server, Oracle, dan lain-lain. User atau pemakai dibagi menjadi 4 bagian, yaitu naive user atau pemakai awam, yaitu pemakai yang tidak berpengalaman atau tidak mahir berinteraksi dengan basis data menggunakan program aplikasi yang khusus dibuat untuk suatu keperluan, misalnya teller bank, kasir, atau web user. Yang kedua, sophisticated user atau pengguna canggih, yaitu pemakai yang berinteraksi dengan basis data tidak melalui program melainkan menggunakan bahasa query, misal analis sistem, pelaku end user computing. 3 yaitu application programmer atau pemrograman aplikasi, yaitu profesional di bidang komputer yang membuat program aplikasi menggunakan tool untuk membuat program aplikasi seperti Visual
Pro, Delphi, dan lain-lain. Yang keempat, Database Administrator atau DBA, yaitu orang atau tim yang bertugas untuk mengelola sistem basis data secara keseluruhan. Tugas dari DBA yaitu mendefinisikan maupun modifikasi skema dengan pernyataan dan lain-lain. Yang kedua, mendefinisikan struktur tempat penyimpanan dan metode akses. Yang ketiga, mendefinisikan batasan integritas. Yang keempat, pemberian kewenangan atau hak akses. Yang kelima, pemeliharaan seperti backup, recovery, memantau kinerja. Sistem basis data. Sistem basis data adalah gabungan antara basis data dan perangkat lunak (DBMS), termasuk di dalamnya program aplikasi yang dibuat dan bekerja dalam suatu sistem yang bertujuan untuk dapat memanipulasi data dari basis data sehingga diperoleh informasi yang diinginkan. Inilah adalah gambaran lingkungan sistem basis data yang diawali dengan user atau programmer, kemudian turun menjadi program aplikasi dengan bahasa query, kemudian menjadi database melalui perangkat lunak pemroses program, kemudian turun lagi menjadi perangkat lunak pengakses data. Di dalam perangkat lunak pengakses data ini dibagi menjadi dua, yaitu terdiri dari definisi data atau metadata, yang sebelahnya yaitu basis data. Pemopresan basis data dan pemrosesan berkas. Dalam pendekatan basis data, sejumlah data disimpan dalam satu tempat dengan definisi data yang tetap sehingga dapat diakses oleh beberapa pemakai dengan berbagai program aplikasi. Pada pendekatan pemrosesan berkas, struktur data didefinisikan dalam program aplikasi sehingga hanya program aplikasi tersebut yang dapat mengakses data. Kelemahan dari aplikasi yang menggunakan pemrosesan berkas antara lain data tidak standar. Setiap aplikasi menggunakan standarnya sendiri. Yang kedua, memunculkan redundansi data yang berakibat pemborosan dan ketidakkonsistenan data. Yang ketiga, ketergantungan pada aplikasi pemrosesnya. Yang keempat, pemisahan dan isolasi data. Yang kelima, kesulitan sharing data maupun pengelolaan konkurensi data. Yang keenam, jika mengembangkan butuh waktu lama karena selalu dari awal tidak terintegrasi padahal data tersebut sudah ada di aplikasi lain. Kesulitan dalam pemeliharaan. Kemudian keunggulan dari DBMS. Yang pertama, pengendalian redundansi. Kedua, meningkatkan konsistensi data. Yang ketiga, kemudahan sharing. Yang keempat, peningkatan integritas yang berhubungan dengan konsistensi data. Yang kelima, peningkatan keamanan data memudahkan pengembangan aplikasi. Yang keenam, independence data atau kemandirian data dari aplikasi yang memudahkan pemeliharaannya. Yang ketujuh, peningkatan jenis laporan. Yang kedelapan, peningkatan produktivitas untuk keuntungan ekonomi jangka panjang. Kerugian dalam menggunakan DBMS yaitu kompleks, yang artinya sangat padat sekali dalam menggunakan datanya, biaya investasi tinggi dalam perawatan, perancangan yang buruk akan menurunkan kinerja dari data tersebut. Selesai.
Baik, terima kasih. Itu tadi adalah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.